Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang saleh dan salihah? Jumpa kembali dalam PBM Online. Setelah pekan kemarin, kita melaksanakan penilaian harian ke-1 di semester genap. Semoga kalian memperoleh nilai yang maksimal. Tentunya sesuai usaha atau kerja keras dari kalian masing-masing. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Hari ini kita akan belajar tematik 7 muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi pidato. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan benar. Bersama Ibu Guru Neneng. Yuk kita simak materinya. Mengidentifikasi teks pidato. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang mengidentifikasi teks pidato, Ibu akan mengulang tentang pengertian pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Momen artinya peristiwa atau kejadian atau bisa juga acara. Jadi kalau acaranya tentang atau momennya tentang peringatan 17 Agustus, maka isinya harus tentang yang berkaitan dengan ke-17 Agustusan. Contohnya menghargai jasa-jasa para pahlawan, terus kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada momen tersebut, seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan momen topik yang dipilihnya. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan atau sumber bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia atau internet. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun seperti ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan membaca pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Kalau bisa, kalian berlatih di depan cermin.
Contoh teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah masuk kepada bagian salam pembuka. Tapi salam pembuka ini tidak hanya dengan menggunakan kalimat Assalamualaikum, tapi bisa juga selamat pagi atau salam sejahtera dan sebagainya. Dan itu biasanya diucapkan oleh non-muslim. Yang selanjutnya adalah yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Ini adalah masuk bagian kalimat pembuka atau pokok-pokok pembuka. Biasanya kalau orang Islam, pokok-pokok pembukanya bisa ditambahkan sebelum yang terhormat itu biasanya Alhamdulillahirabbil alamin atau hamdan wa syukron lillah dan sebagainya. Sebagai mukadimahnya seperti itu. Baru yang terhormat. Nah, yang terhormatnya pun ini tidak selalu ini, ya, tetapi tergantung momen kata Bu Guru. Kalau momennya acara di sekolahan, pasti yang terhormatnya kepala sekolah, ibu bapak guru, teman-teman, wali murid dan sebagainya. Kalau momennya acaranya di lingkungan RT, bukan Bapak Ibu Guru yang terhormatnya, tetapi bisa juga Bapak Lurah, Bapak RT, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan momen. Oke, selanjutnya kita masuk ke isi, ya. Contoh isi. Pertama-tama saya mengucapkan syukur pada Allah karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Ini sudah masuk kepada isi, ya. Oke. Biasanya ditambahkan dengan salawat dan salam, ya. Kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu dan sebagainya. Dan ingat kalimatnya tidak selalu seperti ini. Bisa divariasikan, bisa ditambahkan, bisa bisa lebih baik lagi, ya. Oke, ini adalah contoh dari isi. Selanjutnya masih bagian isi, yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato. Contohnya seperti ini. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui manfaat hutan bakau, antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Ini adalah masuk kepada bagian isi dari teks pidato. Isi teks pidato berisikan tentang informasi yang ingin disampaikan kepada orang banyak. Karena ini adalah pidatonya tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau, maka isinya disampaikan apa itu manfaat pohon bakau. Seperti itu, ya. Apa kegunaannya? Untuk apa pohon bakau itu? Disitulah atau diisilah hal ini disampaikannya. Selanjutnya, bagian kalimat penutup atau pokok-pokok penutup. Contoh kalimat pidatonya adalah, hadirin yang saya muliakan,
Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli kita terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, dalam kalimat penutup atau pokok-pokok penutup ini berisikan tentang harapan di sini, ya. Semoga kita semua ini adalah harapan. Tapi sebaiknya di dalam penutup atau di dalam kalimat penutup berisi sebelumnya adalah tentang kesimpulan dari pidato yang kita sampaikan, seperti itu. Terus ada harapan, ya. Terus apalagi yang ada di sini? Ada permohonan maaf karena kita sebagai manusia hidupnya itu tidak luput dari kesalahan. Jadi agar sopan kita meminta permohonan maaf di sini. Yang terakhir adalah di kalimat penutup kita ucapkan selalu ucapan terima kasih. Oke, ini adalah contoh dari kalimat penutup atau pokok-pokok penutup. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian dari salam penutup. Salam penutup kalimatnya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bagi non-muslim bisa salam sejahtera atau selamat pagi dan sebagainya, seperti itu. Ini adalah penjelasan tentang mengidentifikasi teks pidato dan bagian-bagiannya, yaitu ada kalimat pembuka, isi, dan kalimat penutup. Demikian penjelasan materi tentang mengidentifikasi teks pidato. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, demikian tadi penjelasan materi tentang mengidentifikasi teks pidato. Selanjutnya, kalian kerjakan halaman 30, halaman 58, 81, 86, 109, dan 121. Tentunya ketika kalian akan mengerjakan, baca perintahnya terlebih dahulu agar jelas apa yang harus kalian kerjakan. Jika kalian tidak paham, silahkan chat atau hubungi wali kelas masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.